Perkenalkan, nama saya Prodintini. Saya berasal dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya membuat sebuah video untuk menjelaskan teori Ausubel. David Ausubel merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang terkenal dengan teori belajar bermakna. Ausubel memberikan penekanan pada pentingnya pengulangan sebelum dimulainya pembelajaran Menurut Ausubel, pada tahap pertama belajar, informasi dapat dikomunikasikan kepada siswa dalam bentuk belajar penerimaan dengan menyajikan informasi dalam bentuk final atau mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi tersebut pada pengetahuan yang telah dimilikinya. Dalam hal ini terjadi proses belajar bermakna. Kedua, teori belajar bermakna Ausubel. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Di dalam belajar bermakna, informasi baru diasimilasikan pada sub-sub yang ada. Ausubel membedakan antara belajar menemukan dan belajar menerima. Pada belajar menerima, siswa hanya menerima sehingga tinggal menghafalnya. Sedangkan pada belajar menemukan, konsep sudah ditemukan oleh siswa sehingga siswa tidak menerima materi pelajaran begitu saja. Kedua, prinsip penerapan teori belajar bermakna. Sesuai pendapat Ausubel, faktor penting yang mempengaruhi belajar adalah apa yang sudah diketahui siswa. Di dalam menerapkan teori Ausubel, terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. 1. Pengetahuan awal atau advanced organizer. Pengaturan awal mengarahkan siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan untuk membantu guru dalam menanamkan konsep baru. Misalnya, pada saat proses pembelajaran berlangsung, guru akan menanyakan atau sebelum memulai materi baru, guru akan bertanya kepada peserta didik apa yang mereka pelajari hari kemarin. Yang kedua, diferensiasi progresif. Pengembangan konsep berlangsung paling baik jika unsur-unsur yang paling umum, paling inklusif dari suatu konsep diperkenalkan terlebih dahulu, baru kemudian diberikan hal-hal yang lebih spesifik dan khusus dari konsep tersebut. Yang ketiga, belajar superordinat. Selama informasi diterima dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif, maka konsep tersebut tumbuh dan mengalami diferensiasi. Belajar superordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari sebuah konsep yang lebih luas dan lebih inklusif. 4. Penyesuaian integratif. Guru harus mampu memperlihatkan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi selanjutnya mengambil arti baru. Di dalam menerapkan teori Ausubel dalam pembelajaran, maka perlu digunakan dua fase, yaitu fase perencanaan dan fase pelaksanaan. Fase perencanaan terdiri dari menetapkan tujuan pembelajaran, mendiagnosis latar belakang, membuat struktur materi dan memformulasikan pengetahuan awal. Sedangkan fase pelaksanaan dalam pembelajaran terdiri dari pengaturan awal, diferensiasi progresif, dan rekonsiliasi integratif. Sekian video dari saya.